Bab 860. Apakah kamu tahu seberapa hebatnya aku? Ada gunung kecil 1000 meter dari pintu masuk kota Mingwu, di bawah tatapan semua orang, warrior yang langsung menabrak gunung kecil itu. Seluruh gunung bergetar hebat, kemudian pecah menjadi retakan dan langsung menenggelamkan warrior yang kalah. Warrior yang dikalahkan dalam satu gerakan. Di samping, dua saudara perempuan dari keluarga Van terlihat pucat dan ada keheningan yang mati di mata mereka. Ekspresi Gino Lee dan Granny Lee juga menggelap karena keluarga Lee berhutang budi pada warrior yang. Tentu saja, mereka tidak ingin warrior yang kalah. Tetapi tidak satu pun dari kedua bersaudara itu yang menyangka bahwa warrior yang bahkan tidak bisa melawan di depan Louis Nan. Rupanya sebegitu lemahnya. Novita Kong mencibir dan berkata, "Semuanya, kalian sudah melihat bukan bahwa ini adalah warrior yang merupakan murid dari perkumpulan pedang kuno. Di depan murid partai Qingdao yang terkuat, dia terlihat begitu lemah seperti semut dan hal ini benar-benar mengecewakan. Dia tidak lemah, tetapi di dalam kecepatan, semuanya adalah awan." Louis Nan berbalik dan berjalan kembali ke gerbang kota, menatap mayat murid partai Qingdao yang digantung oleh warrior yang di tembok gerbang kota dan berkata, "Warrior yang adalah sebuah permulaan, tetapi bukan akhir. Perkumpulan pedang kuno, permainan baru saja dimulai, aku harap kalian sanggup memainkannya." "Aku setuju denganmu, permainan baru saja dimulai." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Pupil Louis Nan sedikit menyusut, berbalik perlahan dan melihat ke kejauhan. Tidak hanya dia, tetapi semua orang di sana melihat ke arah sumber suara, lalu melihat bahwa entah sejak kapan warrior yang berdiri di kejauhan dan di dada warrior yang ada jejak telapak tangan merah cerah. Cetakan telapak tangan membuat dada warrior yang masuk dan itu terlihat menakutkan. Namun warrior yang masih hidup, bahkan tidak terluka sedikit pun. Melihat warrior yang masih hidup, Letitia Van menghela nafas lega dan berpelukan erat dengan Melanie Van. Kali ini, bukan hanya Melanie Van yang meneteskan air mata, tapi juga dengan Letitia Van. Selain itu, Gino Lee dan saudaranya juga menghela nafas lega, karena jujur saja, mereka benar-benar tidak ingin melihat warrior yang mati. Sudah kuduga, bagaimana mungkin warrior yang bisa mati dengan mudah? Hehe, kali ini ada pertunjukan yang bagus, seseorang bergumam pelan. Memang akan ada pertunjukan yang bagus. Akan tetapi, menurutmu siapa yang akan menang, warrior yang atau Louis Nan? Seharusnya Louis Nan, karena kecepatannya terlalu cepat hingga aku rasa warrior yang akan terus mendapatkan serangan. Aku rasa warrior yang memiliki rencana tersembunyi. Di bawah tatapan semua orang, warrior yang berjalan setinggi 5 kaki di depan Louis Nan dan berhenti, lalu berkata, "Kamu kalah." Louis Nan memandang warrior yang sebentar, lalu berkata, "Tubuh yang kuat sekali. Dulu ketika kakak keenam berada di alam bangsawan pun tidak memiliki tubuh sekuat tubuhmu. Aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar membuat aku terkejut, karena seorang kultivator pedang memiliki tubuh yang sebanding dengan siluman monster setengah suci. Tubuh siluman monster setengah suci." Begitu kalimat ini terucapkan, ada keributan di arena. Semua orang menatap warrior yang dengan ngeri. Tidak ada yang menyangka tubuh warrior yang bisa disamakan dengan siluman monster setengah suci. Apa arti siluman monster setengah suci? Itu artinya bila warrior yang ingin membunuh Master Alam Kaisar, dia hanya membutuhkan kekuatan fisik yang murni. Kekuatan alam bangsawan dan tubuh siluman monster setengah suci. Semua orang melihat warrior yang seperti monster. Novita Kong juga memiliki keterkejutan di matanya, dia tahu bahwa tubuh warrior yang sangat kuat,
tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh warrior yang sebanding dengan siluman monster setengah suci. Dengan kata lain, kekuatan warrior yang tidak lebih lemah darinya. Kamu kalah dalam taruhan ini, kata warrior yang lagi. Louis Nan mengangguk dan berkata, aku memang kalah dalam taruhan ini, tapi aku tidak ingin menerimanya. Apakah kamu yakin? Warrior yang bertanya. Aku sangat yakin. Louis Nan berkata, karena meskipun batu energi tingkat unggul dan kedua wanita itu dikembalikan kepadamu, kamu tetap akan mati nanti, jadi untuk apa repot-repot? Bukankah kamu sangat cepat? Bagaimana jika menerima satu serangan dari pedangku lagi? Warrior yang bertanya. 10 serangan pedang juga tidak masalah, kata Louis Nan. Warrior yang mengangguk, memegang pedangnya yang ada di dalam sarung pedang kuno, lalu mencabutnya. Suara pedang meledak langsung ke langit, mengguncang dunia, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Seiring bunyi suara pedang, wajah Louis Nan sedikit berubah, kemudian sebuah energi pedang yang kuat muncul di hadapannya, tetapi dia juga sangat cepat. Saat pedang itu datang ke depannya, dia menepis dengan telapak tangannya. Seiring ledakan energi, Louis Nan terbang mundur dan menabrak dinding kota Mingwu di bawah tatapan semua orang. Seluruh dinding bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding dalam sekejap. Haha. 20 pedang energi pedang ditambahkan dalam sekejap. Bagus, sangat bagus. Di dalam perkumpulan pedang kuno lagi-lagi menghasilkan penjahat hebat lainnya yang sebanding dengan kakak sepenguruan Lu, haha. Pada saat ini, tawa keras datang dari langit, kemudian sebuah cahaya pedang mengalir dari langit. Semua orang terkejut, karena potongan cahaya pedang ini memiliki jiwa pedang langit peringkat kedua. Tentu saja, yang paling menakutkan adalah bahwa cahaya pedang ini menutupi semua orang di lapangan. Apa yang akan dilakukan para murid perkumpulan pedang kuno? Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyusut tajam dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, seluruh cahaya pedang berubah menjadi sehelai energi pedang yang sama tipisnya seperti helaian rambut. Energi pedang tiba-tiba berputar tajam di udara dan langsung datang ke depan Novita Kong. Novita Kong terkejut, dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari perkumpulan pedang kuno akan mengincarnya. Dia sedikit lengah saat ini, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan maju menuju ke energi pedang itu. Energi pedang bertabrakan dengan sabit, lalu sabit itu bergetar hebat dan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam energi pedang langsung mendorong kaki Novita Kong hingga mencapai tembok dinding, barulah berhenti. Pada saat Novita Kong terguncang ke udara, warrior yang tidak berdiam diri dan segera menggunakan kecepatannya hingga ke tingkat tertinggi dan datang ke depan Melanie Fan serta Letitia Fan untuk menyelamatkan kedua wanita itu. Tetapi pada saat ini, mata warrior yang tiba-tiba menyusut. Di belakangnya, entah sejak kapan sebuah bayangan muncul. Pada saat yang sama, warrior yang tiba-tiba dia merasakan sakit yang kuat di punggungnya dan dia tahu bahwa punggungnya tertusuk benda tajam. Menyingkirlah. Warrior yang berteriak dan berbalik, lalu meninju, tetapi ketika dia berbalik, pria bayangan itu masih di belakangnya, seperti bayangannya. Pada saat yang sama, warrior yang sekali lagi merasakan sakit yang tajam di dadanya. Bayangan, biarkan dia hidup. Pada saat ini, suara Louis Nan datang dari samping, lalu bayangan hitam tiba-tiba menghilang di belakang warrior yang. Warrior yang. Seru Melanie Fan, wajah kecilnya langsung berlinang air mata, karena pada saat ini, di belakang warrior yang ada dua bekas pisau sepanjang hampir sentimeter dan bekas pisau itu cukup dalam untuk memperlihatkan tulang di dalam tubuh warrior yang. Apakah ini adalah si jenius di dunia? Warrior yang terkekeh, bayangan tadi itu hanya alam bangsawan, tapi dia dengan mudah mematahkan pertahanannya, begitu juga Louis Nan. Sekarang,
dia akhirnya mengerti mengapa Hanamu memintanya untuk berhati-hati dengan Partai Qingdao. Apakah kamu tidak apa-apa? Seorang pria berjalan ke sebelah warrior Yang. Pria itu berusia 20-an, dengan alis yang lurus seperti pedang dan tubuhnya yang memancarkan aura tajam. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa. Nero Chen, murid utama surga Tianjian. Berdasarkan senioritas, kamu seharusnya memanggil aku kakak seperguruan," kata pria itu. "Nero Chen. Dia adalah Nero Chen si pedang gila," seru seseorang. "Dia adalah Nero Chen yang pernah berani menghadapi Master Pendekar Suci. Seharusnya itu memang dia." Dikatakan bahwa dia menyinggung pendekar suci saat itu, di mana di depan banyak orang, dia menunjuk pendekar suci itu dan mengancam, "Beri aku Nero Chen 20 tahun, maka aku pasti bisa membunuh pendekar suci." Sejak itu, nama pedang gila telah menyebar ke seluruh Qingzhou. Dulu kukira dia sedang menyombongkan diri, tapi sekarang jiwa pedang miliknya itu sepertinya sudah berada di tingkat kedua langit, bukan? Warrior yang melirik Nero Chen, lalu berkata, "Terima kasih untuk urusan yang sebelumnya." Nero Chen berkata, "Untuk apa kamu bersikap sungkan? Dengan kamu bergabung ke dalam perkumpulan pedang kuno, puncak pedang langit, maka kita adalah keluarga. Murid-murid dari puncak pedang langit sedang dalam masalah, lalu sebagai murid tertua dari puncak pedang langit, apakah aku bisa berdiam diri? Permainan seperti apa yang ingin dimainkan perkumpulan pedang kuno?" Pada saat ini, Novita Kong tiba-tiba berkata dengan suara yang rendah. Nero Chen melirik mayat murid perkumpulan pedang kuno di atas tembok kota, lalu berkata, "Bila mengikuti keinginan aku, tentu saja bersenang-senang. Tetapi tetua sudah memberi pesan bahwa ini adalah pertarungan antar junior. Kita sebagai senior tidak boleh menindas yang lebih muda, jadi," katanya sambil memandang warrior yang dan berkata, "Di antara alam bangsawan, perkumpulan pedang kuno memiliki 3 orang hebat dan butuh setidaknya 2 jam untuk 2 lainnya untuk datang ke sini, jadi apakah tidak apa-apa dengan aku bermain kelewatan?" kata warrior yang. Nero Chen memandang warrior yang untuk beberapa napas, kemudian berkata, "Tidak apa-apa, tidak hanya tidak apa-apa, tetapi semakin besar permainannya, semakin baik." Warrior yang mengangguk, kemudian berkata, "Bantu aku jaga 2 bersaudara dari keluarga Fan dan berhati-hatilah dengan pria berbaju hitam. Kecuali pendekar suci yang datang, kalau tidak, mereka pasti baik-baik saja." Nero Chen meyakinkan. Warrior yang merasa lega, dia berjalan perlahan menuju Louis Nan dan berkata, "Kamu pikir kamu hebat? Membunuh kamu, seharusnya tidak ada masalah," kata Louis Nan. Prajurit yang mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu tahu seberapa hebatnya aku? Tunjukkanlah padaku," kata Louis Nan. "Oke." Prajurit yang berkata, "Bukannya kamu sangat cepat? Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu masih cepat. Aku turuti keinginan kamu." Saat suara Louis Nan jatuh, dia langsung menghilang. Pada saat suara Louis Nan jatuh, mata Nero Chen di samping tiba-tiba sedikit menyipit dan ekspresinya yang serius, karena kecepatan ini, dia sudah berhasil mengancamnya. Namun, pemandangan aneh muncul. Nero Chen menemukan bahwa kecepatan Louis Nan semakin lambat. Pada akhirnya, ternyata seperti anak kecil yang berjalan, sangat lambat. Domain pedang. Entah dari mana terdengar suara yang mengejutkan. Bersambung.